Sesuai dengan namanya, pesugihan Gunung Kawi merupakan pesugihan yang dilakukan di Gunung Kawi yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Saking terkenalnya praktik pesugihan tersebut, begitu banyak orang dari luar Malang yang datang untuk meminta kekayaan secara cepat. Tentu saja ada harga yang harus dibayar untuk semua permintaan tersebut. Bahkan tidak jarang ada beberapa perjanjian yang meminta tumbal manusia. Menurut masyarakat sekitar, praktik pesugihan Gunung Kawi memang benar adanya. Banyak orang yang datang ke Gunung Kawi dengan niat mendapatkan kekayaan secara instan. Ritual pesugihan yang paling terkenal di Gunung Kawi adalah bertapa di bawah pohon Dewan Daru. Orang-orang meyakini bahwa siapapun yang mendapatkan daun atau bagian pohon keramat tersebut akan mendapatkan kekayaan yang berlimpah setiap tahunnya. Namun, tentu saja hal tersebut tidak mudah. Butuh waktu lama hingga berbulan-bulan untuk bisa mendapatkan daun atau bagian dari pohon tersebut. Berdasarkan kabar yang beredar, ritual pesugihan Gunung Kawi tidak serumit ritual-ritual pesugihan lainnya. Pelaku pesugihan hanya disuruh untuk melakukan tapa brata atau bertapa selama 3 hari berturut-turut di bawah pohon keramat, pohon Dewan Daru. Tentu saja sebelum masuk ke inti ritual, ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pelaku pesugihan, yakni mandi suci yang dibimbing oleh kuncen atau juru kunci Gunung Kawi. Saat melakukan mandi suci tersebut, pelaku pesugihan juga melakukan perjanjian dengan makhluk halus penunggu Gunung Kawi. Perjanjian tersebut tentu saja berupa tumbal nyawa yang harus diberikan pelaku pesugihan setiap tahunnya. Tumbal yang diminta harus memiliki hubungan darah dengan si pelaku pesugihan jika kekayaannya ingin bertahan lama. Namun, beberapa orang juga pernah mengatakan prosesi penumbalan yang melibatkan keluarga tersebut bisa diganti dengan menumbalkan diri sendiri. Di kawasan Gunung Kawi, terdapat satu tempat yang terkenal karena dijadikan tempat praktik pesugihan, yakni Kraton Gunung Kawi atau yang juga disebut sebagai petilasan Prabu Sri Kameswara. Menurut jejak sejarah, Prabu Kameswara merupakan pangeran dari kerajaan Kediri. Asal muasal petilasan tersebut menjadi tempat praktik pesugihan karena petilasan tersebut merupakan tempat bertapa Prabu Kameswara. Dikabarkan setelah sang Prabu selesai bertapa, beliau berhasil menyelesaikan permasalahan politik di kerajaannya. Berbekal dari cerita tersebut, orang-orang meyakini bahwa jika mereka bertapa di tempat tersebut, maka mereka akan mendapatkan apa yang diinginkan seperti Prabu Kameswara dahulu. Itulah alasannya mengapa sampai sekarang petilasan Prabu Kameswara selalu dijadikan tempat bertapa. Selain ritual pesugihan, setiap hari Jumat Legi dan 12 Suro akan diadakan ritual untuk memperingati hari disemayamkannya Eyang Jugo atau yang dikenal sebagai Kiai Zakaria II dan wafatnya Eyang Sujo atau Raden Mas Iman Sujono. Biasanya di hari-hari tersebut juga diadakan pagelaran wayang kulit. Menurut kesaksian yang beredar, ketika ingin mengikuti ritual yang diadakan pada Jumat Legi dan 12 Suro, disarankan untuk mandi keramas terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penyucian atau pembersihan diri. Tidak hanya pohon Dewan Daru yang dikenal sebagai pohon keramat dalam praktik pesugihan Gunung Kawi. Di kawasan Gunung Kawi juga terdapat air keramat atau air bertuah. Banyak orang yang meyakini bahwa air tersebut dapat menyembuhkan segala jenis penyakit. Selain itu, ada juga mitos yang mengatakan air keramat tersebut masih ada kaitannya dengan air Zam-Zam. Konon katanya, air keramat yang terkumpul di dalam kendi itu merupakan tetesan air mata air Zam-Zam yang terletak di Mekah. Lekjan bukan nama sebenarnya, memberikan pengakuan mengejutkan soal pesugihan Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur.
Pria asal Jawa Timur itu mengungkapkan pengalaman pribadi peristiwa nyata pesugihan Gunung Kawi beberapa tahun silam. Menurut mitos yang beredar, harta hasil pesugihan di Gunung Kawi sangatlah berlimpah ruah. Namun, kekayaan tersebut tak mampu memberikan ketenangan dan ketentraman hidup. Terlebih, pesugihan ini hanya bersifat sementara karena kekayaan berlimpah harus disetimpal dengan tumbal yang diberikan. Dengan alasan himpitan ekonomi hingga kerasnya persaingan usaha, membuat Lekjan tergiur melakukan pesugihan di Gunung Kawi. Saya sudah bekerja keras, tapi hasilnya tak mampu memenuhi dan menutupi kebutuhan saya di rumah. Akhirnya saya menyesal karena ingin makmur di dunia, tapi tidak memikirkan akhirat, kata Lekjan. Semua kekayaan yang saya miliki sekarang ini bakal diambil dan saya harus siap jadi budak pesugihan ini, sambungnya. Lekjan bahkan membongkar sejumlah fakta terkait pesugihan Gunung Kawi. Dalam penuturannya, kekayaannya bisa turun-temurun asal sang pelaku pesugihan menjual umur sendiri atau nyawa keluarga terdekat yang memiliki hubungan darah erat. Nyawa tumbal yang tertulis dalam perjanjian gaib tak bisa dibatalkan oleh cara apapun. Nggak bakal bisa disudahi, dibatalkan atau apapun. Itu yang saya ketahui, beber Lekjan. Menyesal telah melakukan pesugihan, Lekjan berpesan agar tak banyak orang terjerumus dalam lubang yang sama. Jangan pernah mengambil pesugihan, entah itu pesugihan apapun. Berjalanlah di jalan yang benar, pungkasnya. Ada nama artis yang tenar, ibu pejabat terkenal juga ada. Dengar cerita-cerita dari warga setempat, katanya ada pejabat sama beberapa artis ke sana. Ya percaya nggak percaya ya.